Nggak masuk efeknya guys. Yang gitu nak, aduh lari efeknya. Kak Putri bilang den itu apa? Den itu apa? Den nggak tahu. Kak Putri bilang Jangan, den. nak, goyang-goyang lari Kak efeknya. Putri bilang den. Nama orang mungkin ya. Nama cowoknya nggak, coba dengerin apain dia. Di teleponan. Den namanya. Nggak tahu. Katanya. Ya Allah, sana lah nak. Hilang efeknya. Nami takut. Tadi dibilang Nami takut dia Kak Putri. Udah kayak hantu Nami. Nami ini goyang aja weh. Hilang efek mama nih. Kenapa nampak kelihatan mama nggak pakai apa-apa nih weh. Data mama jelek kayak baju. Nanti nampak jeleknya kayak Nami. Nami cantik ya. Iya, Aisyah datang ya kemarin ya, kemari ya. Mama jeleknya kayak Dia main bola gol. Aku nggak tahu guys. Kalau tahu aku pasti udah. Nak, janganlah nak goyang-goyang nak. apa sih? Dia kan. Iya, Aisyah kemarin datang ya. Cetak gol lagi. Iska, aku nggak nonton. Ini lari-lari efek mabuk nih. Aja. Cari efek lain dulu ya. Nami. Siapa Mak Nami dibilang kamu Kak Uti? Siapa Nami? Siapa Nami mah? Ma siapa Nami? Pusing kali kamu. Ma siapa Nami mah? Aduh, susah kali lah Nami ini goyang-goyang aja. Nami per Nami. Nggak ada efeknya nih. Laya bukan Nami. Jelek banget, nggak ada Laya efek. bukan Nami. Mana efek? Laya kawannya Kak Putra. Mana dong? Digangguin aja, macam mana dong aku? Anak Nurjana. Wis, anak Nurjana kayak aku dong. Mamaku Nurjana juga dong. Ibu aku namanya Nurjana juga. Berarti kita sama-sama anak Nurjana dong. Iya enggak? Salam kenal. Pasti yang namanya Nurjana itu baik banget, ya enggak? Pasti ibu kamu itu baik banget, ya enggak? Kayak ibu aku. Sangat baik, best banget deh. Gimana dengan kamu? Tentunya ibu kamu best juga kan? Nurjana cahaya surga, demikianlah ibu aku. Kok bisa ya nama ibu kamu sama kayak nama aku ya, nama ibu aku? Pasti suatu kebanggaan buat kamu menuliskan anak Nurjana. Pasti ibu kamu itu sungguh ibu yang hebat. Kalau nggak mungkin suatu kebanggaan buat kamu nulis nama akun itu anak Nurjana. Aku jadi kepo karena kita sama-sama anak Nurjana gitu ya guys. Bahu aku sebelah kiri kayaknya kesleo deh. Padahal udah 2 minggu nggak main volley. Kesleo sendiri ketimpa waktu tidur guys.
Kemarin Aisyah datang, rupanya cetak gol lagi. Sebel banget aku nggak nonton. Si Babang tuh kalau datang kabar-kabari kek, kasih-kasih tahu kek di VT-nya biar aku langsung buruan beli tiket bola gitu kan. Mana mana cetak gol lagi. Keren banget deh. Iya deh, bahu aku sakit. Padahal udah 2 minggu nggak main volley. Mungkin karena udah 2 minggu nggak main volley ya guys, makanya sakit bahu aku. Yang CO hari ini dapat diskon 6% ya guys. Ayo buruan CO Paiman. Itu kue paling enak. Kalian buruan CO Paiman. Lebaran kan udah dekat. Ayo buruan CO Paiman. Aku udah nonton loh karena keponya aku kan. Aku udah nonton di GT-nya Denny, di GT-nya Bang Tony. Itu aku udah nonton. Aduh, pinter kali lah ya yang buat skenario itu, kupikir ya. Iya enggak? Cobalah kalian nonton tuh kisah si Ririn itu. Seandainya benar ada si Aman itu ya guys, menurut aku si Ririn ini adalah korban guys. Karena dari saat kerja di BJB kan dia dapat fee katanya dari si ini, dari ternyata kan kerjaan si Aman di BJB kan kayak ini ya, kreditnya tuh nggak jelas ya, dia ngasih kredit nggak jelas kan, ya kan, bermasalah kan si Aman, siapa nama pamannya Aman. Nah dari situ aja udah ketahuan, di situ yang koordinarnya si Aman dari sejak kerja di BJB itu pasti ada, pasti yang koordinator si Ririn itu si Aman. Sebenarnya kemungkinan pamannya itu masih hidup sebenarnya ada sih menurut aku. Cuman yang gimana ya, nggak ada CCTV yang membuktikan bahwasannya dia itu ada. Iya kan? Dari sejak kerja di BJB itu si 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 siapa? Si Ririn ini udah dikoordinatorin sama si pamannya. Jadi semuanya menurut arahan pamannya gitu ya guys. Jadi kemungkinan pamannya ada masalah hutang piutang, bisa juga dia menyembunyikan diri, ya kan. Nah kebetulan ya seperti ceritanya si Pak Tony, kalau si Ririn ini punya sangkut paut utang, si Aman ini punya sangkut paut utang karena fee-nya dipakai, ya mungkin aja karena sangkut sangkut uang itu sampai 24 miliar, dan di keluarganya bisa disetor dari hasil kelompok-kelompok itu sekitar 500-an. Jadi fee untuk si Ririn bisa jadi sampai 500-an seperti yang dicerita ke Pak Tony itu ya guys. Jadi ceritanya kalau bahwasannya si Amani punya utang ke si Ririn sih aku yakin, percaya sih. Cuman ini untuk membuktikan adanya si Aman ini harus ada buktinya guys. Ya si Ririnnya on kurasa juga, atau memang terlalu pandai banget ya. Harusnya kan pas jumpa itu kan dia foto, ya enggak? Dia enggak foto, berarti dia bohong. Makanya terus ngapain juga dia di hari Kamis itu, ngapain juga dia tiba-tiba pergi ke rumah ibunya yang dekat rumah si Budi, ya enggak? Ngapain tiba-tiba dia ke situ? Cuman hanya untuk ngopi doang. Kan gitu ya guys ya.
Yang bisa membantu si Ririn itu ya cuman adanya CCTV yang membuktikan keberadaan si pamannya itu di rumah si Budi. Kalau nggak ada itu udah deh. Kalau kalau menurut aku ya, kalau dari sisi kenapa si Ririn masih di situ ditahan sama Joko, kalau memang ada ya guys, itu skenario yang dibuat agar si Ririn ini menjadi otaknya, menjadi pelakunya. Nah, seperti itu. Dan kenapa bisa ditangkap di rupanya dia pulang ya guys ya, waktu itu pulang sebentar ya, terus balik malamnya baru ditangkap. Itu ada dua kemungkinan sih menurut aku ya, karena waktu dia pulang itu udah disenter sama Intel terus diikutin. Kedua, memang keberadaan dia itu harus segera ditangkap karena dia kan mau berangkat ke jadi ABK kan. Nah, nanti kasusnya nggak selesai gitu guys. Jadi harus segera ditangkap. Ya sebenarnya kalau misalnya sosok Aman itu ada, jelas-jelas si Ririn ini korban guys. Kasihan banget deh. Kalau memang sosok pamannya ini benar-benar ada ya. Menurut aku itu si Ririn ini kasihan banget deh. Dia benar-benar korban yang memang bisa jadi ya dia dibuat sebagai pelaku ya supaya utang piutang itu ya selesai gitu. Kalau memang ada si Aman ini tadi guys ya. Tapi kalau memang si Aman ini cuman hayalan aja, ya si Ririn ini sadis banget guys. Mafia, jelas-jelas mafia. Jangan-jangan si Aman juga sudah nggak ada lagi sekarang. Bisa jadi. Makanya ya tugas si Pak Tony itu ya membuktikan keberadaan si pamannya ini. Kalau terbukti nggak ada pamannya ini ya udah jelas si Ririnnya mafia banget. Menurut aku gitu guys. Tinggal pembuktian yang harus dilakukan oleh si pengacara itu harus kuat. Nah, itu. Seandainya Pak Aman ini nggak ada, cuman cerita Prio dan Ririn, ini benar-benar membuktikan si Ririn ini seorang mafia banget guys, sungguh sadis sesadisnya. Tapi seandainya si Aman ini, pamannya ini benar-benar ada sesuai cerita si Prio dan si Ririn, nah ini benar-benar kasihan deh si Ririn, dia adalah korban. Menurut aku begitu guys. Seandainya benar-benar ada Aman, jadi tugas pengacaranya itu Pak Tony harus membuktikan bahwasannya si Aman ini ada di lokasi saat itu dengan membuka CCTV yang di depan rumah Budi gitu. Banyak kejanggalan sih dari cerita yang aku dengar itu. Kok bisa tiba-tiba di hari H itu nggak ada yang namanya kebetulan ya guys. Menurut aku nggak ada yang namanya kebetulan. Dan dari cerita si Ririn dan Prio kepada Pak Tony itu memang yang dominan cerita Prio ya. Seakan-akan si Ririn ini nggak tahu menau gitu ya. Dari rekaman yang aku dengar, seakan-akan memang Prio yang tahu semua, tapi sebenarnya kalau menurut aku ya itu udah skenario yang udah dibuat Ririn sebelumnya. Ya mungkin Pak Tony kena prank deh. Kasihan. Iya kan dari awal mereka bekerja di Bank BJB itu kan
Pak Aman itu kan atasannya, pamannya tuh kan atasan dia di BJB. Jadi setiap semua dia kan marketing, jadi setiap apa yang dia buat itu pasti atas perintahnya si pamannya tadi. Jadi bisa jadi sih sampai saat ini pun dia mesti atas perintah si pamannya tadi itu bisa jadi kemungkinan si paman tadi nggak muncul itu karena dia ada sangkut utang piutang sama orang sehingga dia menyembunyikan diri gitu, bisa jadi. Si ini kan tersangkut masalah uang kan, pamannya kan. Ya, kalau misalnya seandainya cerita si pamannya ini menurut aku ya guys, kalau ternyata ceritanya bohong tentang keberadaan Pak Aman ini sebagai pelaku utama itu, artinya si Ririn memang mafia banget ya, sadis banget. Dan bisa jadi Pak Aman ini udah habis juga karena karena nagih utang itu kan. Bisa jadi dia nagih utang yang 300 juta itu ke Pak Aman, kalap, habis Pak Amannya. Dengan harapan bisa ngambil dari pesangonnya tadi. Ternyata sulit ngambilnya guys. Nggak segampang itu, biarpun ATM udah di tangan, sulit ngambilnya. Nyatanya dia sampai setahun lebih dan harus berkorban lagi membayar pengacara hampir setengahnya ya untuk mencairkan dana itu, sisa dana. Ya herannya kan dia itu punya ATM yang bisa cair pensiun setiap bulannya 3,5 juta ya. Itu kenapa bisa berhenti tiba-tiba? Apa ATM-nya udah mati ya, makanya dia nggak bisa ngambil ya? Apes banget deh. Iya, aku pikir kasihan Pak Tony deh di prank. Aku kan dengar tuh rekaman si Prio sama si Ririn ke Pak Tony pas pertama jumpa. Emang yang bicara itu dominan Prio, tapi itu aku ngelihatnya Prio itu memang udah hafal, memang natural banget. Cuman ada di di titik-titik tertentu dia lupa, tapi malah si Ririn yang tahu. Malah si Ririn yang benerkan gitu. Kalau ternyata Pak Tony di prank, kasihan banget deh. Apes banget Pak Tony ketemu klien kayak gitu ya. Seandainya benar ada pamannya itu, artinya si Ririn ini menurut aku ya guys, si Ririn ini korban. Ya, korban dari pamannya itu, kasihan banget deh. Kasihan banget si Ririnnya kalau benar paman itu masih hidup. Tapi seandainya Pak Amannya ini cuma cerita doang, skenario yang dibuat si Ririn, nah itu membuktikan si Ririn itu sungguh sadis ya guys. Tapi kalau aku dengar cerita Prio tentang kejadian di dalam rumah saat pembunuhan, emang kalau 2 orang nggak akan bisa guys. Kecuali memang keadaan rumah itu sepi banget dan masing-masing sibuk di kamarnya masing-masing, itu bisa si Ririn aja yang ngerjain. Tapi kalau seandainya menurut cerita si Prio itu pas ngebunuh Budi, terus nongol Pak Syoroni, nah itu nggak bisa 2 orang guys, menurut aku sih. Jadi ceritanya benar-benar masuk cerita mereka. Makanya aku bilang, ayo buktikan dari CCTV ada nggak keberadaan si pamannya di lokasi.
Tapi dari cerita itu aku sih yakin banget ada pamannya di situ. Karena memang dari saat mereka kerja di BJB itu memang pamannya itu yang megang kendali sebagai bosnya mereka gitu guys. Iya, aku kan kepo gitu. Jadi aku dengerin podcastnya si Denny, podcastnya Bang Tony kan. Iya, khusus aku cari podcastnya mereka untuk dengerin. Mak. Aduh, pegal tanganku pegang HP nih. Khusus karena memang aku kepo banget dengan ceritanya guys. Aduh, duh, 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 duh. Apa sih nak? Ambil boneka. Menurut aku sih begitu. Emang aku kepo, khusus aku buka YT untuk nonton podcastnya mereka ya. Dari situ sih aku ngambil kesimpulan seperti itu guys. Jadi tugasnya Pak Tony itu adalah membuktikan keberadaannya si paman tadi. Siapa namanya? Aman apa? Aman apa? Keberadaan si pamannya tadi di lokasi ya guys. Ya seperti yang kata Pak Tony, dia mau CCTV-nya dibuka secara lengkap gitu ya. Ya walaupun ada ya Bapak itu satu yang terlalu menggebu-gebu, kita alihkan dulu lah ya. Jangan kita fokuskan ke situ. Kita fokuskan dulu ke pelaku utamanya aja guys. Antara si Ririn dan si Aman tadi. Walaupun ada simpang siur si bapak yang gemuk itu. Aneh banget sih menurut aku. Mama. Mama. Tuan, Mami boleh main. nak sore main nak. Nggak apa-apa. Jangan nak, jangan. Baru jam 3. Sebentar lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman Nami main. Nami enggak. Mama, Nami nggak boleh main. Boleh sore. Jangan siang-siang bobo. Teman Nami siang-siang main. Ya temen Nami bodol. Mama bodoh. Dosa nak kayak gitu. Mama tolong. Udah ya, bahu aku kayak apa aja. Padahal udah 2 minggu aku nggak mau ngepoli loh. Mama main ya. Ya mak. Nah, tertarik nih kabelnya. Nami main ya. Nami main ya. Ya. Ya, tugas Pak Tony sekarang adalah membuka CCTV itu secara lengkap dan melihat Nami main keberadaan si pamannya tadi itu. Karena kalau kita runut cerita kronologi kejadiannya itu cerita yang diceritain masih Prio dan Ririn itu cocok banget sih menurut aku. Main ya. Sore sayang. Enggak. Jadi untuk apa nanya kalau misalnya mama jawab, kamu jawab enggak? Main. Main.
Main ya. Sebentar lagi, Nak. Iya, seperti katanya ada Kayak mama nggak pakai itu. seperti Mama katanya ada ada motor, ada pickup, ya. Pokoknya cocok ceritanya. Tinggal membuktikan keberadaan si pamannya tadi itu aja, guys. Lihat kan, semuanya cocok menurut aku. Seandainya itu skenario si Ririn itu cocok semuanya, nggak ada celah, guys. Tapi dia nggak tersangkut paut di situ, guys. Kenapa? Karena sosok si pamannya tadi itu nggak jumpa, nggak ada. Jadi apapun ceritanya, tetap dia itu kena. Kecuali bisa membuktikan keberadaan si paman tadi di lokasi, ya guys. Tugas Pak Tony lah itu, membuktikan dari CCTV. Cari Pak Tony CCTV semua. Oh, udah telat ya. Udah lama banget. Pasti udah ketimpa-timpa videonya. Ya mungkin dari yang CCTV diambil sama Pak Lela itu bisa komplitnya, bisa menunjukkan adanya si pamannya si Ririn ini. Semoga aja ya Pak Tony, biar kamu nggak nampak kayak di prank sama si Ririn gitu, guys. Sadis banget. Sadis, tega. Bukan lagi deh. Nggak bisa kita bilang si Ririn nggak terlibat ya guys, karena semua skenario bisa melibatkan dia, kecuali dia bisa membuktikan keberadaan si pamannya tadi itu, baru bisa bilang dia nggak terlibat. Menurut aku kayak gitu ya guys ya. Sulit banget. Apalagi si Priyo udah bilang bahwasannya dia cerita kayak gitu karena diancam Ririn. Ya kan? Diancam Ririn mau dibunuh. Ya itu otomatis bisa dipercaya guys. Seandainya, karena 5 orang loh yang dibunuh itu. Apalah dibandingkan dengan 1 orang Priyo gitu kan. Ya kerja keras dong, artinya supaya nggak nampak di prank Pak Tony harus membuktikan bahwasannya ada paman si Ririn di situ, di lokasi. Sewaktu mencairkan dana pensiun itu aja coba ribet banget, 1 tahun guys. Dia bolak-balik. Sementara untuk datang tagih hutang itu aja bisa nongol si paman tadi. Jadi nggak mungkin banget guys, nggak mungkin banget sih menurut aku. Bisa jadi si paman tadi udah meninggoy. Ya dihabisin si Ririn lah. Sedang 5 orang aja si Budi itu berani, sanggup dia habisin, apalagi seorang paman yang kasih janji kasih bayar balik uangnya 300 juta itu ya kan guys. Bisa jadi sih si paman tadi minjem sama si Ririn, karena kan si Ririn ini, menurut si Ririn, dia setiap kerja sama si paman ini punya honornya puluhan juta.
Dan memang kan si pamannya tadi itu kan bermasalah di BJB kan. Kan sekarang lagi dituntut kan, lagi dicari juga kan sama BJB kan. Ya kalau masalah KTP itu ya memang udah kerjaan si Ririn lah dulu waktu pas di marketing kredit itu pun mungkin dia juga kerjanya kayak gitu udah pinter lah. Ya semua atas anjuran si paman tadi. Kalau tentang KTP itu menurut aku ya udah pinter lah dia itu. Karena dia udah punya dasar saat marketing kerja sama si paman tadi gitu loh guys menurut aku. Ya cuma satu tugasnya si Pak Tony itu membuktikan keberadaan si paman di lokasi. Kalau nggak ada terbukti si paman tadi di lokasi, ya udah itu udah jelas skenario si Ririn semua guys. Ya bukti yang bisa menunjukkan, kita nggak bisa nuduh A, B, C, D, bukti yang bisa menunjukkan. Kayak kasus apa, gimana kita mau menuduh seseorang kalau nggak ada bukti. Nah kita mau nuduh si paman tadi, sementara kita nggak bisa membuktikan bahwasanya si paman tadi ada di lokasi guys. Kita hanya dengar dari cerita si Ririn. Sementara si Ririn itu kita anggap sebagai aktornya, pelakunya. Cuman ada satu, aku capek aku cari ya, pengakuan Evan ya. Kata Evan itu hari Kamis sore, itu si Budi ada buat status bahwasannya dia mau pergi jalan-jalan sekeluarga. Mau jalan-jalan keluar kemana gitu sekeluarga. Nah aku nyari lagi di mana ya aku nonton. Ketika aku ngeliat itu guys, aku ngerasa di sore hari itu posisi si Budi udah ada ini HP mungkin pun udah nggak sama si Budi lagi tuh. Ya pengakuan Evan bahwasannya di statusnya si Budi bilang dia mau pergi satu keluarga kemana gitu kan. Terus di komen sama si Budi mau kemana bos gitu kan, atau mau kemana pak, atau kemana gitu kan. Terus dijawab kan, sampean tolong bantu jualin pickup tadi gitu kan Budi bilang. Nah itu bisa aku berkemungkinan bisa jadi HP udah nggak di tangan si yang CCTV yang jam 5 itu. Sekilas aku lihat tinggi orangnya, kayak si Ririn. Terus pas dia tutup pagar, pas dia masuk kayaknya tinggi, tapi pas dia tutup pagar terus mau masuk ke dalam itu, udah di area pagar ya, udah mulai pagar, kok kelihatannya kayak gemuk, pendek gitu orangnya. Waktu membelakangi saat mau masuk ke pagar itu kelihatan sepertinya tinggi orangnya guys. Tapi saat dia berbalik badan tutup pagar ya kalau nggak salah aku di jam, aduh ya Allah ya Rabbi, kayak mana lah anak, kayak mana lah anak kayak gitu nak.